Siapa yang gak kenal dengan Ronaldo? Sepanjang karirnya, dia memang jadi magnet perhatian, entah lewat golnya yang fenomenal, atau skandal yang tak kunjung habis. Kita semua pasti punya teman yang suka berdebat tentang pemain ini. Seringnya baper hanya karena satu dua fakta yang gak mendukung pendapat mereka. Di satu sisi, banyak yang mengagumi prestasinya, sementara di sisi lain, ada juga yang gak tahan sama sifatnya yang kadang bikin gregetan, ya kan? Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang kenapa Ronaldo tetap jadi sosok yang dipuja meski banyak yang mencemooh. Mungkin kita perlu melihat lebih dari sekadar kompetisi di lapangan. Kita akan menelusuri perjalanan hidupnya, kisah keberhasilan dan tantangan, serta apa yang membuatnya tetap relevan di tengah berbagai opini publik yang ada. Let's dive in dengan chapter pertama. Chapter 1, Asal Mula Ketidaksukaan. Ketika membahas Ronaldo, kita harus berhadapan dengan banyak emosi. Di satu sisi, kita mengagumi bakat individunya. Namun, ada sisi lain yang membuat dari kita tak kupang seirama, yakni tingkahnya yang membuat dunia sepak bola kadang seolah jadi ajang reality show. Berawal dari hati yang seakan pernah disentuh dan disakiti oleh misbehaviornya, beberapa menganggap Ronaldo lebih sebagai pembual dibandingkan pahlawan. Dengan semua prestasinya, apakah dia bisa dipandang dengan kacamata yang objektif? Ya, di sini kita menemukan persoalan klasika. Bisa tidak ya seseorang jadi idola saat kita gak suka sama cara dia? Di sini, kita akan menyusuri akar pikiran tersebut. Kenapa kita begitu mudah untuk jatuh benci pada sosok yang seharusnya menjadi inspirasi? Kita mungkin merasa tertekan melihat seseorang yang terlalu percaya diri, dan sulit untuk menerima bahwa dia selalu jadi sorotan. Terlebih lagi, dengan kejadian-kejadian aneh yang kadang lebih berfungsi sebagai lelucon daripada momen tokoh olahraga. Di mana kita, sebagai penikmat, terjebak dalam kebingungan antara mengagumi dan membenci. Ini adalah titik awal dari perjalanan benci dan cinta terhadap Ronaldo. Chapter 2, Kedamaian dalam Kontroversi. Ronaldo tahu betul bagaimana memanfaatkan kontroversi untuk keuntungannya. Tiap kali muncul skandal, ia tidak mundur. Justru, itu menjadi ajang promosi untuk dirinya. Bayangkan saja, berapa banyak orang yang hanya tahu namanya karena masalah di luar lapangan. Ketika orang lain larut dalam benci, dia justru semakin bersinar. Jadi, mengapa ia tetap jadi idola? Salah satunya karena ia berhasil mengubah benci menjadi cinta, dengan cara yang gak semua orang bisa lakukan. Dalam dunia sepak bola, santun berbicara kadang lebih menguntungkan daripada berbakat. Tetapi Ronaldo memilih untuk melawan arus. Alih-alih menyembunyikan kesalahannya, ia berdiri dengan bangga. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Kadang, suara terbanyak bukanlah suara terbaik. Dan Ronaldo, meski dibenci, punya cara untuk terus berbicara lewat lapangan dengan performa unggul. Di sini muncul sebuah ironi. Kadang, yang kita anggap salah justru membuat kita semakin tertarik, bukan? Chapter 3, Mengapa performanya tetap mencuri perhatian? Apa yang terjadi saat Ronaldo memasuki lapangan? Ada aura yang gak bisa ditolak. Dia gak hanya memberi penampilan yang spektakuler, dia menciptakan momen yang akan dikenang sepanjang masa. Mungkin, itu yang membuat kita rela mengabaikan kebencian kita sejenak. Setiap kali dia mencetak gol, ada semacam magik yang seketika menghipnotis penonton. Bayangkan, dengan setiap tendangan yang ia lepaskan, ada harapan dan mimpi yang ikut melesat bersamanya. Dan di momen itulah, benci kita seolah mencair, digantikan rasa kagum. Ronaldo mengajarkan kita tentang kekuatan ketekunan. Di tengah huru-hara dan cercaan, dia tetap fokus untuk menjaga performa terbaik. Tak jarang, kita cenderung melupakan segala kontroversi saat melihat kehebatannya di dalam pertandingan.
Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, Ronaldo terlihat seperti seberkas cahaya yang membuat kutukan kita terhadapnya mulai meredup. Chapter 4, Ronaldo dan Kualitas Karakter. Berbicara tentang Ronaldo, gak bisa dipisahin dari karakter dan etika kerjanya. Cobalah lakukan riset singkat. Berapa banyak pemain lain yang berlatih sekeras dirinya? Di tengah banyaknya bakat alami di lapangan, Ronaldo menonjol bukan hanya karena bakat, tetapi lebih kepada dedikasi dan kerja kerasnya yang luar biasa. Dia menunjukkan bahwa bakat tentu butuh lebih dari sekadar modal alami, butuh usaha dan disiplin untuk mencapai puncak. Dalam era di mana banyak yang mengandalkan jalan pintas, Ronaldo adalah pengingat bahwa sukses tidak gratis. Melihat perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, adalah pelajaran berharga bagi kita yang kadang tersesat dalam pencarian arti sebenarnya dari sukses. Di sini, kita bisa ambil pelajaran. Tidak semua yang populer itu tanpa cacat. Di balik itu, ada usaha yang tak terlihat, yang pantas untuk dihargai. Chapter 5, Dari Cinta dan Benci ke Penghargaan. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan bahwa cinta dan benci bisa berjalan beriringan. Ajax melawan Barcelona bukanlah satu-satunya duel yang patut dicontoh. Ronaldo adalah cinta menyakitkan bagi banyak orang. Meskipun benci, tak dapat disangkal bahwa ia membuat jejak yang sangat berarti dalam dunia sepak bola. Dalam perjalanan panjangnya, banyak yang belajar untuk memisahkan sikap dari kemampuan. Apakah Ronaldo pernah salah? Tentu, seperti kita semua. Tapi, sang superstar ini terus memperbaiki dirinya dan mencetak sejarah baru. Akhirnya, kita sampai pada momen di mana kita harus mengakuinya. Walaupun ada banyak suara yang mengkritik, saat berada di lapangan, Ronaldo tetap berperan sebagai pahlawan bagi penggemar sejatinya. Mengapa? Karena cinta dan benci, pada akhirnya, belajar untuk saling memaafkan, seperti dua sisi kain. Dan mungkin, saatnya kita mulai melihat Ronaldo dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya sekadar idola, tetapi sebagai bagian dari kisah yang kita saksikan. Ingin tahu lebih banyak tentang kisah menarik seperti ini? Yuk, ikuti Memoria. Karena setiap hal punya asal.